Kasih naik dong, kasih naik. Waduh, turun kok terus ini. Payah. Masa ya ini link gimana sih? Nggak pernah dikasih naik kok malah turun terus ini. Kacau. Ya. Apa? Cuma dapat 50.000. Ngapain tuh anak? Ayolah. Mau dikasih naik. Apa sih, Rin? Ngapain? Kamu nih loh, kebiasaanmu judi terus yang dimainin. Gara-gara kamu tuh cuma dapat segini. Gara-gara aku orang yang main situ sendiri kok nyalain orang. Nanti aja mainnya lah lagi gamut. Ada Rina, banyakan nyerocos terus. Kamu ini loh. Apa? Sama saudara sendiri kayak gitu. Udah lah, Rin. Terserah aku, suka-suka aku. Mau aku mabok, mau aku nakal, mau aku suka judi, nyelot, urusanku. Sekarang udah gede, urusin aja urusanmu. Urusanku gak usah ikut-ikutan kamu. Tapi kalau nanti dapet bagi-bagi ya. Dari dulu sama aja, males aku kalau gini. Apa lo? Setengahnya lah. Enggak. Ngapain mereka berdua ini? Enggak. Waduh, bapak kalian ini. berdua itu ngapain sih? Jam segini ini loh masih pagi. Kamu Boris, harusnya kamu ini memberi contoh yang baik lah. Kamu itu sebagai yang tua. Kamu juga Rin. Kamu harusnya itu seorang perempuan. Kamu itu ngerti lah apa yang jadi tanggung jawab kamu. Bapak ini kan punya usaha. Kamu kan suruh jagain warung. Tadi udah Pak jagain warung. Kamu juga Bor. Bapak ini datang-datang malah nyeramahin. Kamu lagi. itu harusnya nyontoh si Rizky. Nah kan. Rizky itu dari subuh sudah berangkat. Nah, banding-bandingin anak lo Bapak ini Dia itu tiap hari. ngurusin pabrik. Makanya Pak. Bapak ini tiap hari nggak bisa lah, nggak banding-bandingin aku Rina sama si Rizky itu, Pak. Hah? Bapak itu nggak bandingin. Bapak itu ngajarin kalian itu yang baik. Ngajarin dari Kalian mana? ini sudah dewasa. Makanya Pak Rina males Pak. Ngapain nungguin warung orang yang dibanding-bandingin, tetap Rizky aja yang baik, iya nggak? Lagian Bapak itu nggak bandingin. Dengerin, kamu itu perempuan ini. Kamu itu sudah dewasa. Apalagi kamu sebentar lagi menikah, coba. Nah, Kamu tuh harus mikir seperti itu. Bapak menikah itu kan nanti tanggung jawabnya suaminya Rina. Kamu juga Bor. Kamu Apalagi, itu sebenarnya itu harus berpikir. Kamu Iyalah, itu Pak, gampang hidup masalah punya suruh rencana. berpikir. Jangan mikirin kalau ya. orang tua kamu itu orang ada. Dengar, hidup itu ada rencana. Iya, Pak, rencana Mikirin udah masa ada, depan. Pak. Masa Mungkin depan saya kamu udah cerah. sekarang semua terpenuhi, tapi apa coba? Apa? Kalau kamu nggak punya bekal ilmu, pengalaman, kamu mau jadi apa? Ya mau jadi Boris, Pak. Jadi diri sendiri, nggak boleh ikut-ikut orang lain. Bapak ini kadang aneh, Rin ya. Pak, Dengar. minta duit, Pak. Nggak ada duit-duitan. Loh, Bapak ini gimana tuh Pak? Lah, Orang iya. dimintain duit anak kok kayak gitu? Saya itu sebagai orang tua kalian malu. Bapak ini beri contoh yang baik. Nggak kayak gini cara. Pak. Nggak ada duit. Bapak kan kaya toh. Pak, dia bagi duit lah, Pak, orang kita. Dengar. Kalau Belum makan kalian ya, Rin, merubah ya? sikap kalian, baru Bapak mau Kurang aja. ngasih kalian. Ya udahlah Pak, Bapak perhitungan banget sama anak. Mendingan kita pergi aja yuk. Males aku di rumah lama-lama. Ini masuk 1, 2, 3, 4. Belum datang semua lagi. Ini kemarin yang 10 juta. Riz, Ah mas, lagi apa, Riz? ini ngecekin bak-bak mobil yang kemarin katanya mau dipasangin ke truknya. Ya ini baru ini yang datang kemarin. Terus ini nanti 2 lagi ya, kurang. ya, Riz.
Pokoknya gini Riz, Kenapa? tujuanku kesini nemuin kamu ini, aku mau minta duit. Minta duit? Ya iyalah, kan kamu yang jaga pabrik. Ya minta duit lah ke kamu. Iya, tapi kan duitnya kan nggak di aku loh, Mbak. Apalah, orang bapak nyuruhnya aja kesini ya, biarin ya. Kamu itu nggak usah kebanyakan bohong, Riz. Sama saudara sendiri kok pelit loh, perhitungan banget kayak Ya bapak bukannya sama mama. pelit loh, tapi kan emang duitnya nggak aku yang megang. Ya gini aja, sekarang aku nggak banyak kok minta 500 Rin. Kalau kamu berapa Rin? Ya udahlah, aku juga Samain cuma ya. 500. Jadi Samain, 1 1 juta aja. 1 juta itu duit kecil. Cepet lah. Mas, aku nggak megang duitnya. Ini pun belum kepasang jugaan. Duitnya ya dipegang bapak loh. Simpanan kamu aja loh, simpanan kamu aja. 1 Sini, juta, sini, sini. Cepet. Iya, kalau simpanan aku ya buat aku, kalau kebutuhanku hari-hari toh, Mbak. Kamu itu Cepet kok. Aku nggak megang, Mas. Ini buat kebutuhan aku juga, kamu Mas. ambilin di pabrik, cepet. Kalau kamu nggak ngasih, nanti bapak kesini kamu dimarahin. Mampus kamu malah dimarahin. Cepet, ambil. Ambil duit pabrik. Tapi itu kan bukan hakku loh, ngambil-ngambil kayak gitu. Kan yang Itu jaga punya pabrik ini kan bapak. kamu, yang nyuruh juga bapak. Ngapain sih takut? Iya nggak? Ya iyalah. Bapak nggak mungkin kayaknya suruh ngambil-ngambil kayak gitu. Nah, kamu tuh nggak percaya banget. Ambil. Sana. 1 Nah, juta cepet. cuma. Nggak ada, Mas. Nggak ada loh. Cepet. Loh, tapi nggak gitu loh, Mas. Mampus. Apa-apaan kalian ini? Rasain gitu. Bapak datang. Apa-apaan sih kalian ini? Boris, Rina. Pak, kebetulan bapak datang. Ini Ini. loh Pak. Nggak mau ngasih duit Pak. Iya Pak. Apa? Cuma 1 juta loh Pak. Pak kan nggak ngasih ya. Kalian Apa memang nggak kita? mikir apa? Kalian tuh harus nyontohin adik kamu. Kok bapak malah banding-bandingin kayak gitu? Gunanya apa coba? Bapak nyari uang buat siapa? Dengar. Bapak Bapak ini. nyari uang buat siapa? Kok Iya, banding? untuk anaknya. Lah iya kan? Tapi kan caranya nggak seperti ini, Boris. Udah, Pak, udah, Pak. Kamu harusnya mikir. Bukan berarti Bapak nggak mau Udah, Pak. ngasih uang. Udah, Pak. Tapi kan kalian itu ada tanggung jawabnya. Bor, Oh, Rina, aku ngerti. Bapak ini memang orang Kenapa Rin? mampu. Kenapa Rin? Coba Rin. Bapak ini lama-lama ya tiap hari belain Rizky banding-bandingin kita. Memang semua hartanya mau dikasih ke Rizky kayaknya. Iya, Bapak saya itu nggak lupa mau. sama kita, Bor. Dengar, Bapak itu adil sama anak-anak. Adil dari mananya, Pak? Hah? Dengar. Bapak itu ngasih tanggung jawab ke kalian itu pekerjaan. Bapak punya usaha. Kalian megang masing-masing kan? Tapi apa coba? Enggak. Malah orang lain yang kalian suruh. Coba Rizky, bisa mulai pabrik ini. Bapak harusnya mikir Pak. Apa namanya? Kita nggak kerja itu berarti Bapak ngasih rezeki orang lain. Bapak nggak mikir ke situ. Hah? Astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu. Jadi itu kami itu belajar, Bor. Iya loh, Gak Mas. selamanya kamu itu Malah diceramain kayak gini. Ya, Saya mendingan bosen gini aja, banget Pak. tiap hari ceramah Daripada terus. nanti hartanya semua ke Rizky, Pak. Aku minta warisan, Pak. Aku juga Pak. Yang jelas warisan ini dibagi. Heeh, Pak. Aku takutnya nanti Bapak berpihak pada Rizky dan Mm-mm. semua warisan Bapak dikasih ke Rizky. Pokoknya aku minta nggak warisan terima. sekarang, Pak. kalian jangan seperti itu. Pasti Bapak itu bagi warisan. Bapak ini masih sehat. Ah, ya nggak apa-apa Kalian lah, kok Pak. ngomongin seperti itu loh. Iya loh, Mas. Ya siapa yang doain Bapak cepat mati pokoknya Kita daripada minta warisan, Pak. nah, Daripada nanti warisannya ke Rizky semua, mendingan dibagi rata, ya nggak, ya Pak? iyalah kita anaknya Biar kok. kita adil, Pak. Ya namanya bagi warisan kan semua rata toh, Mbak. Diam Yes. kamu. Mentang-mentang dibelain Bapak banyak ngoceh kamu. Astaga. Hajar sekalian kamu. Berubahlah sifat kalian. Jangan seperti itu. Pokoknya intinya gitu Pak. Bapak nggak usah marah-marah. Nanti jantung Bapak kumat lagi. Minta warisan. Warisan cepet dibagi. Awas aja kalau nggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang sabar, Bisa-bisanya Pak. kakak kalian seperti itu. Padahal Bapak nggak ngajarin kayak gitu. Pokoknya kamu jangan seperti itu ya. Iya, Pak. Kamu anak yang baik, kamu tanggung jawab, hanya kamu yang bisa Bapak ajak ngobrol ini. Iya, Oh, Pak. kita ke makam ibu dulu. Ayo, Pak. Ya Allah, ujian saya kok berat sekali. Seperti anak saya Boris sama Rina kok kelakuannya seperti itu ya. Aku harus bagaimana menyikapi ini. Memang saya dikasih harta lebih, tapi kok saya sampai nggak bisa didik mereka. Gimana ini ya ngomongin mereka berdua ya. Oh,
bisa-bisanya masih orang tua masih ada udah minta bagi warisan coba. Wah ya Allah, semoga ada berkahnya. Kalau posisi seperti ini bingung saya. Untung masih bisa ke makam ibunya anak-anak, jadi pikiran saya agak tenang. Allah ya Tuhanku, gimana anak-anak saya itu? Aduh, jadi bingung saya ini. Anu kenapa itu? Anu Pak, ngapain? Pak Moko, Jam segini kok udah di makam loh. Ada apa? Ada apa? Gimana sehat? gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ada apa? Saya yakin ini. Saya yakin Pak Nova kalau jam segini ke makam, apalagi kalau ngeliat gestur tubuh Pak Nova tadi, pasti lagi pusing. Lagi Iya, mencurahkan, lagi ngadu sama almarhumah ibu anak-anak itu toh. Bener Pak. Ada apa lagi toh? Ini loh Pak, sebenarnya saya tuh ada permasalahan Pak. Masalah anak-anak saya Pak. Maksudnya ada masalah apa lagi kan? Jadi itu si Boris sama Rina, saya ini merasa gagal mendidik mereka Pak. Gagal gimana Pak Nova? Jadi itu mungkin apakah karena saya itu dikasih harta lebih, apakah saya itu punya dosa sebelum-sebelumnya. Pak Nova, Jadi gini loh Pak Nova jangan berpikiran seperti itu Pak. Kita harus ingat ya, segala sesuatu yang ada pada kita itu bisa menjadi satu ujian. Ujian ini nggak cuma musibah loh Pak. iya, Anak itu juga ujian untuk kita. Harta itu juga menjadi satu ujian untuk manusia atau umatnya juga. Bahwasanya kemiskinan juga, kesusahan itu ujian juga. Itu loh. Bisa jadi mungkin apa namanya, Pak Nova, saya lihat sekarang kan ekonominya luar biasa, hartanya Pak Nova luar biasa banyak. Mungkin diuji dengan perilaku dari anak-anak Pak Nova. Tapi enggak semua toh anak Pak Nova. Ada satu yang bungsu sama Rizky itu. Alhamdulillah, si Itu kayaknya Rizky nurut itu toh. nurut Pak. Jadi Nah, itu sekarang jadi permasalahan apa coba? Saya jadi pengen tahu. gini, Pak, saya itu sudah ngasih ya bisa dikatakan modal lah untuk mereka bertiga. Alhamdulillah anak saya Rizky yang bungsu menjalankannya dengan baik. Nurut sama orang tua, cuma si Boris sama si Rina Pak. Jadi mereka itu seolah-olah dia itu merasa bahwa dirinya itu memang anaknya orang kaya. Jadi hanya memanfaatkan harta dan mereka tidak mau bekerja. Jadi mereka marah dengan saya karena saya nasihati, sampai akhirnya mereka minta bagi warisan. Gila, sampai segitunya Pak. Makanya itu Pak, saya Ya, masih mohon maaf, yang minta bagi waris itu siapa Pak? Boris dengan Rina Pak. Makanya saya itu langsung Pak, hati saya terpukul Pak. Padahal lihat kan harusnya ngeliat gini, bapaknya aja kadang masih sehat walafiat kayak gini. Makanya Itu Kak, kalau namanya ibaratnya gini, kalau udah minta hak waris, itu udah tanda-tanda nggak benar Pak. Sama dengan mohon maaf, sama dengan gimana ya, mendoakan untuk bapaknya cepat. Mohon maaf loh ya, nggak bisa nurusin saya makanya gitu loh. itu Pak, saya itu nggak bisa ini. Ini gini Saya Pak, bingung Pak. Gini, Solusinya gini. gimana, Gini. Pak, ya? kalau menurut saya Pak Nova harus antisipasi Pak. Harus antisipasi. Karena bahwa Gimana Pak? karena Kira-kira ya, Pak? gini, kalau dilihat dari gelagatnya seperti anak Pak Nova yang si sama namanya si Boris sama Rizna itu, berarti kan dia udah punya sifat keserakahan itu luar biasa, ya toh? Iya. Dia nggak peduli dengan orang tuanya atau apalagi sama saudaranya gitu loh. Jadi kalau menurut saya gini Pak, mohon maaf loh ya, Iya Pak. gitu. Ya, jadi kalau Iya, Pak. seandainya nanti dibagi waris otomatis, biasanya kalau udah minta bagi waris otomatis yang sudah yang saya lihat itu dari yang lainnya, pengalaman yang lain itu pasti dia minta bagian yang lebih banyak, itu orang seperti itu. Makanya saya punya usul yang tadi saya bilang Pak Nova tadi, Iya Pak.
seenggak-enggaknya bisa buat pegangan, Pak. Kayaknya usul Bapak itu masuk juga, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Kalau apalagi usul Bapak ini menurut saya nanti saya jalanin, Pak. Terima kasih ini bisa ketemu dengan Pak Moko ini Saya cuma bisa Pak, ngasih doain, masukan Pak, gitu. yang terbaik untuk keluarga saya. Amin, dan amin, anak amin. saya. Insya Allah selalu, Pak. Udah sekarang jangan sedih lagi. Kasihan loh, Pak. Kasihan. Kalau Bapak di sini sedih, urusan anak-anak, saya yakin almarhumah ibunya anak-anak itu kan pasti sedih juga. Ya Pak, makasih bener Oke, ini Pak ya, Moko ya. sudah ngasih solusi, Pak. Iya, iya. Insya Allah, Pak. Pokoknya doain, Pak, yang Oke, terbaik, monggo. Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngelamun. Pak, ngagetin aja. Enggak, Bapak lihat kamu kok kamu ngelamun kayak gini. Apa yang kamu pikirin? Wah, nggak ada. Aman aja. Bapak sebagai orang tua itu yang ngerasain apa yang dirasain anak begini. Apa kamu merasa keberatan Bapak tinggal ikut kamu? Enggak, mana ada. Masalah itu, Pak. Gak apa-apa, aku malah seneng Bapak di sini ikut aku. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya tuh ini loh, Pak, aku tuh masih bingung ini untuk kedepannya tuh kayak mana. Soalnya kan dari pas bagi waris yang waktu itu kan ya tahu sendiri bagi warisnya aku kan cuman kebagian tabungan yang nggak seberapa. Terus kayak Mas Boris, Mbak Rina itu kan mereka dapat lahannya, dapat pabriknya. Nah, aku bingung ini dari duit itu aku buat ngolah ke depannya tuh bingung. Kalau misalkan mau dibuat usaha nanti belum yang lainnya juga Iya, Bapak gak cukup. belum memikir seperti itu. Ki. Sebelumnya Bapak minta maaf banget sama kamu ya. Ya, yang jelas ini sebenarnya salah Bapak juga. Kamu sampai mengalah, tapi kamu harus kuat, Ki. Biarkan. Iya. Enggak. Yang kamu butuhin sekarang itu apa? Ya kalau yang aku butuhin tuh sebenarnya ini sih, Pak, biaya buat apa namanya beli lahannya, terus buat bukan ngembangin sih, beli kayak bahannya Ini jelasin yang ya. lanjutin yang kayak pas itulah. Soalnya kan udah dapat ilmunya aku. Kedepannya kamu pengen buka usaha, Iya, pengen punya tempat sendiri, lahan. iya. Jadi gini, nanti pokoknya kamu berdoa. Iya, Pak, aku selalu doa, Pak. Berdoa Bapak masih hidup, masih sehat, insya Allah Bapak masih bisa bantu kamu. Pokoknya kamu yang penting bisa berdoa. Iya sih, Pak, aku juga lagi nyari jalan keluarnya. Airin. Assalamualaikum. Enggak kabar-kabar kalau mau kesini, Mas. Ya emang apa urusannya? Mau kesini tiap hari, mau nggak kesini 2 tahun juga nggak apa-apa lah. Ya seenggaknya ngabarin biar aku nyiapin apa aja. Sudah nggak usah repot-repot. Lebay amat. Aku tahu di rumah ini nggak bakal ada makanan. Paling adanya cuma air putih sama kerupuk, Mas. Itu pun kalau ada. Kalau ada udah pasti di sini, nggak ada ya nggak usah. Kalian datang ke sini nggak ada sopannya kamu. Iya loh, Mas, Mbak. Datang seenggaknya salim dulu sama Bapak. Baru kesini mulai. Baru ketemu sekali ini lagi aja udah diceramain, Ri. Mulai pokoknya. Pak, kamu juga, Riz. Bapak sama Rizky harusnya bersyukur. Masih ada anaknya ini berdua masih mau nengokin orang tuanya. Bor, Soalnya denger dari
siapa namanya si Arif itu ya, bapak katanya jantungnya kumat lagi. Bapak Kita sering peduli sakit-sakitan pak. ya, Pak, ya? Kalau bapak mati kan ya bingung juga anaknya. Astagfirullahaladzim. Boris, Rina, kalian ini sudah kurang apa sih? Kalian minta warisan, bapak udah kasih, dan itu paling banyak. Ya itu harus Pak. Kalian janji mau merubah sifatnya, tapi apa coba? Kalian masih seperti ini. Kalau bapak ngomong kayak gitu, bapak ini seakan-akan gak ikhlas ngasih anaknya kayak gini ya. Makanya bapak penyakitan ini. Astagfirullah. Udah tua kok malah. Jaga omongan. Bapak Aneh-aneh. itu punya anak 3. Gak bakalan mungkin bapak itu mau menelantarkan anak bapak. Apalagi bapak ini mendidik kalian itu kurang apa. Tapi kalian semau sendiri. Dan kalian minta harta yang memang sebenarnya belum waktunya. Tapi oke, bapak terima. Bapak kasih warisan kalian. Dan itu lebih banyak daripada adik kamu. Ya kalau Tapi ingat pesan bapak, tolong dijaga pabrik itu, usaha itu, jangan sampai kalian nanti hancur. Itu semua kan udah jadi hak milik dan hak paten kami pak. Jadi Bapak bapak itu nggak usah ikut ngatur Pak. Iya, Pak. kami Itu ini siasat juga dari Bapak diam, loh. diam. Kita ini juga bukan anak kecil, pak. Kita ini udah dewasa, tahu mana yang buruk, mana yang baik. Iya, bapak tahu, Boris, Rina, ini pesan bapak yang terakhir ya. Dengar, kalian dirubahlah sifat kalian. Iya loh, Sekarang kalian sudah bapak bagi warisan, tolong dijaga. Kalau bisa dikembangin apa yang kemarin-kemarin kalian lakuin itu, yang tadinya males-malesan dirubah. Ini pesan bapak. Seandainya kalian nggak bisa apa yang bapak pesen ini kalian jalankan, nanti resikonya kalian sendiri. Bapak ini ya Pak ya. Lama-lama disamperin anak itu harusnya seneng Pak. Mbak, omonganmu Bapak nggak usah ceramah, mau ngisi minta. pengajian- Diem. pengajian. Hah? Udah yang sabar. Bapak juga harusnya mikir pak. sendiri kok kayak gitu loh. Orang kita kesini niatnya jenguk bapak, kok malah datang kesini malah diceramahin, malah Pak. dibilang-bilangin kayak gini. Kalau dulu aku nggak minta warisan, pasti semua ke Rizky Pak. Lagian itu nasib kamu. Kamu sekarang jadi miskin, itu nasib kamu Riz. Ya itu semua gara-gara Udah, kamu ini. gini aja, mulai sekarang gini aja. Kita nggak ada hubungan saudara apa-apa. Astagfirullah. Udah. Ayo, Boris, Rina. udah, biarin aja. Jangan Kalian ngomong tenang apa? aja. Kita sekali ini kesini, lain kali nggak mau aku kesini. Hah? Astagfirullah. Pak, udah Pak, tenang Pak. Apalagi ujian ya Allah. Sabar Pak. Mungkin belum waktunya buat mereka berubah Pak. Belum dapat waktunya pas. Sabar. Ya pokoknya bapak punya cuma kamu. Iya Pak. Aku bakal usahain segala macam gimana pun caranya biar aku nanti bisa ngedein usahaku yang aku pinginin itu. Ya Ki, bapak hanya bisa berdoa untuk anak-anak bapak. Terus kamu mau benar mau usaha. Iya lah Pak, beneran. Ya, soalnya kita kalau kayak gini nggak ada apa-apa Pak udah. Kamu udah yakin bener memang niat mau usaha? Ya yakin Pak, bener. Ya udah ambilin HP bapak di dalam. Ya bentar Pak. Ini Pak HP-nya Pak. Ada Bapak nih mau nelpon siapa? Udah kamu tenang aja. Halo, assalamualaikum Pak Moko. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini menjadi kebaikan untuk anak. Mau cari usaha kemana lagi nih? Bangkrut. Mau nyambung usaha. Tapi pinjam uang sama siapa? Modal segitu banyaknya nggak mungkin lah. Orang pada percaya, mana aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aduh. Panas amat ini hari. Bangunan siapa ya ini? Gede banget, kayaknya baru ini. Coba aja ya.
usahaku itu nggak bangkrut, pasti aku bisa bikin ginian lagi. Siapa ini yang punya ya? Gede banget. Daripada pusing aku mending duduk sini lah numpang. Aduh. Loh, ini kan Rina. Weh, gembel. Loh, Rina. Ngapain Kurang kamu di sini? ajar. Kamu bilang apa tadi? Awas, Gembel. aku mau buka tokoku. Toko. Rin. Kok kamu Aduh. di sini? Hah? Aduh, namanya juga orang pusing bor, kemana-mana aja tetap oke. Aku bingung Rin, aku sekarang bangkrut, aku malah ngaku-ngaku ini padahal nggak tahu siapa ini baru. Kamu loh. bangkrut. Ya. Sama, aku juga bangkrut. Aduh, mana ini, aduh ya Allah Bor. Mau cari pinjaman utangan, bang udah nggak percaya, apalagi kalau ke temen orang udah nggak punya apa-apa jaminannya. Mau utang Mana utang ada nggak yang percaya? jaminan, emang iya lah. Pusing aku sekarang. Aku penasaran sama bangunan ini. Dia ke belakangnya itu, Ini tuh punya orang loh. maksudnya penasaran lah. Kita lihat ke belakang yuk. Loh, aduh, Luas kayaknya ini bangunan. aduh Bor. Loh, Bapak, Kalian? Bapak ngapain di sini, Pak? Pak, kok Bapak ini sembarangan sih Pak, kesini-sini ngapain Pak? Loh, gimana kabarnya? Gimana usah kabarnya Bu? Astagfirullahaladzim. Kabarnya? Ngapain di sini? Hah? Enggak. Bapak ini Enggak. enggak, kalian tuh udah lama enggak ada kabar. Oh, Rin, aku Hah? tahu, Rin. Kenapa Bapak di sini? Kayaknya Bapak ini emang hidupnya nyusahin. Diusir rezeki kan, Bapak? Astagfirullahaladzim. Kenapa Rizky Udah udah nggak jelas mau kayaknya. ngurusin Pak? Udah bosan ngurusin Bapak? Ya jelas kalau itu, Rin. Bukan, Bapak perlu itu dijelasin. enggak. Kalian kok bisa kesini? Kok bisa ke sini? Bapak nggak tahu. Aku sama Rina ini yang punya bangunan ini. Ini baru jadi ini pabrik. Mau kita isi Pak? Oh. Makanya tadi saya mau ajak Rina ke belakang, survei gudang di belakang. Astagfirullahaladzim. Bapak ngapain, ha? Bapak mau Kabur, nyuri? Rin. Hah? Berubahlah kalian. Bapak mau nyuri? Berubah apanya Pak? Jadi Power Rangers? Kalian ini nanti nggak usah takut pegang. salah dosa. Takut salah desa. Astagfirullahaladzim. Apanya Pak? Kok bisa-bisanya kalian seperti ini? Bisa-bisanya. Bapak itu mau ngapain di sini, ya? Mau nyuri? Berubahlah, Borin. Mumpung kalian masih diberi kesehatan. Hehehe. Mumpung masih ketemu Pak, Bapak, jangan Ini seperti tuh itu. maksudnya Bapak apa sih Pak? Yang ada Bapak ini harusnya pulang loh Pak. Bukan Ngapain kayak sih? gitu. Alah. Bapak itu udah lama Bapak nggak. itu diem, Pak. Bapak Udah itu lama, cerewet. Pak. Ketemu sekali ini cecer. Bor, Rin. Sana. Sana. Pulang Pak. Kok besar, sana. Pulang. Nggak usah di sini lagi. Bor, Hah? dengar. Apa Bapak- lagi? Hah? Bapak itu ngomong sama kalian berdua loh. Bapak malu-maluin kan? Ini ada klien saya, Rin ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sana. Kok malu-maluin aja. Ini apa-apaan sih? Rizky ngapain kamu Rizky kesini? Kamu ngapain bapak lagi? Pak, nggak apa-apa pak. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Lah terus ini ngapain ke sini? Nah, Nanya kalian. Yang harusnya aku tanya itu aku, Riz. Kamu ngapain di sini? Mana pakai acara pakai mobil apa? Supir kamu. Sekarang kerjanya jadi nyupir ya Pak ya? Oh, pantas Bapak dibuang ya karena ini gara-gara Bapak kayaknya. Makanya dia sekarang hidupnya miskin cuma jadi supir orang. Datang-datang ke sini juga ngapain? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu Kurang. tujuan Nggak kamu berubah-berubah sih mas, kamu mas? Kamu tujuannya ngapain ke sini? Ini punya aku gudang. Kamu ngapain ke sini? Hah? Hah? Ini punya kamu? Loh, Masih tanya. Masih tanya. biarin. Enggak. Enggak usah Ini- pegang-pegang. Enggak usah Ini sentuh. punya teman kamu. Punya temen. Hah? Pak, tadi juga saya udah bilang. Ini gudang punya aku sama Rina. Hasil kerja Kita sama itu aku. kongsi Pak. Terus kamu mau masuk ke sini? Loh, ya jelas lah. Astagfirullah, kamu dari dulu memang nggak pernah turun. Kamu pengen tahu Rizky dan Bapak di sini. Supir. Rizky supir kan? Nggak usah dijelasin, Pak. Kok emang susah banget berubahnya orang-orang ini Yang pak? punya pabrik ini Rizky. Rizky. Rizky Rin. Apa ya? Yang punya pabrik Rizky. ini Rizky Bor. Kok tiba-tiba Pak Rizky punya pabrik? Astagfirullahaladzim. Ah, nggak percaya orang ini loh. Ya, Rin ya. Iya Pak. Dan Bapak dulu saat kalian minta warisan, Bapak kasihin warisan kalian yang paling banyak.
Alhamdulillah Bapak punya rezeki. Berkat teman Bapak namanya Pak Moko ngasih solusi. Apalagi Rizky memang niat mau usaha. Alhamdulillah sekarang bisa sukses, punya pabrik sendiri, punya gudang. Sedangkan kalian habis harta kalian. Kalian masih sombong. Apalagi kalian sama orang tua nggak ada sopan santun. Pak, Bapak kecewa sama kamu. Pak ini beneran Bapak punya tahu Rizky, kalian Pak. sudah nggak punya apa-apa. Bapak bisa tahu kalau aku sama Rina sekarang Bangkrut, Bapak Pak. tetap cari tahu informasi kalian. Mas, Aduh. Tapi apa Bapak tuh selalu ngawasin kamu, Mas. Sama kamu juga, Mbak. udah Ki, Bapak kecewa sama mereka. Nganu, Bapak Pak. nggak mau. Pak, minta maaf, Pak. Pak, minta maaf, Pak. Pak, minta maaf loh, Pak. Pak, minta maaf, Pak. Sabar, nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Pak, Tenang minta dulu, Pak. maaf. Bapak tenang dulu. kan aku masih Jangan lupa ngambil loh, Pak. keputusan lagi dalam kendes keadaan emosi, Pak. Iya, Pak. Gini loh, Pak. Mas Boris sama Mbak Rina, ya mau gimana pun juga anak Bapak, darah kandung Bapak. Tapi ya Pak. nggak sampai segitunya lah, Pak. Pak, Kasihan lah, Pak, maafin mereka, Rina loh, Pak. Pak, sama Boris. Bapak kan Mau tahu tinggal di sendiri. mana, Pak? Mereka udah nggak punya tempat tinggal lagi, Pak. Masa iya Bapak tega Riz, sih anak sendiri, Pak? Tolong, Riz. Ayolah, Pak. Apa yang kamu omongin Bapak? Pak, janji, Iya, Pak, nggak bakal Rina, ngulangin. Boris. Dengerin tuh, Ini Mas. untuk yang terakhir kali. Bapak nggak mau kalian ngulangi seperti ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Rina janji ya, Pak. Maafin Rina ya, Pak. Riz, maaf ya, Riz Iya, ya. Mbak. Kalau selama ini aku jahat sama kamu. Ya udah. Mas, saya, Mas. Udah